Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pagi hari ini Allah masih memudahkan serta meringankan langkah kaki kita menuju ke salah satu di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban bagi seorang muslim, yaitu salat subuh. Dan semoga langkah-langkah kita ke masjid ini dicatat sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat. Na'am, barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di pagi hari ini masih membahas kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas dalam bab yaitu al-yaqin wa tawakkul atau tawakal, yaitu bab terkait dengan keyakinan dan tawakal. Hadis yang kita bacakan pada pertemuan terakhir yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ditampakkan, diperlihatkan sekelompok umat terdahulu. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd. Maka aku melihat ada nabi yang bersamanya, yang mengikutinya itu tidak mencapai 10 orang. Di sini disebutkan makna daripada ar-ruhaitu, yakni maksudnya wahum duna asyratil anfus, yaitu mereka itu kurang dari 10. Itu bilangan 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani, dan ada nabi yang bersamanya, yang mengikutinya, yaitu 1 orang, dan ada nabi yang juga mengikuti bersamanya, itu cuma dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada juga nabi yang tidak memiliki pengikut atau yang tidak bersamanya, itu enggak ada sama sekali, enggak ada pengikutnya, enggak ada yang bersama dengan nabi tersebut. Ya. Kemudian idrufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian diperlihatkan ya sekelompok ya umat atau sekelompok golongan yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, dan aku mengira, menyangka itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuh, ini adalah umat
ini adalah Nabi Musa dan umatnya dan kaumnya. Walakin inzur ilal ufuq. Akan tetapi lihatlah coba pada sisi yang lainnya. Coba lihat ke sisi yang lain. Ya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Maka aku pun melihat diperlihatkan sekelompok golongan umat yang sangat besar jumlahnya. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, undur ila ufuqil akhir. Coba lihat ke sisi yang lainnya. Ya, coba lihat ke sisi yang lainnya. Fa idza sawadun azimun, maka aku pun melihat sekelompok umat yang sangat besar jumlahnya. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ya, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Ya, bersama dengan mereka itu ada sekitar 70.000 ya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Jadi ada golongan Nabi atau kelompok umat Nabi yang masuk surga sekitar 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi pun berdiri dan beliau pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Ya. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhi yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Maka manusia pun mereka saling berbicara, saling diskusi. Ya, ketika Nabi sudah menjelaskan seperti itu, kemudian Nabi bangkit berdiri, kemudian masuk ke dalam rumahnya, kemudian manusia yang ada di situ itu para sahabat yang lainnya, mereka berbincang, berdiskusi, ya, mengatakan siapa mereka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka itu? Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, orang-orang yang mereka senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ya, wa dzakaru asya'. Sebagian lagi mengatakan mungkin mereka itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Kayak kita ini. Kita lahir dalam keadaan Islam. Orang tua kita memang sudah Islam. Ya. Falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka belum pernah sama sekali menyekutukan, mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya', dan yang lain menyebutkan yang lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal mal ladzi takhuduna fihi. Maka Nabi pun keluar, ya, menghampiri mereka. Nabi keluar dari rumahnya menghampiri mereka, kemudian Nabi mengatakan, mal ladzi takhuduna fihi. Apa yang kalian bincangkan? Apa yang kalian diskusikan? Atau apa yang kalian sedang bicarakan? Akhbaruhu, maka Nabi pun diberitahu. Nabi dikasih tahu, wahai Rasulullah, ketika Anda mengatakan bahwasannya ada di antara golongan umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka kami pun berasumsi semua. Kami pun saling diskusi, mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang sering bersama Rasulullah. Ada yang lain mengatakan mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya, kemudian tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali, dan ada yang menyebutkan yang lainnya, wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, humul ladina yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Di antara mereka adalah orang yang masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah mereka humul ladina yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa la yatatayyarun, mereka yang tidak melakukan tiarah, yaitu menganggap sial bulan, tempat, tahun, tanggal, angka,
Apalagi sekarang kita mau masuk bulan Syura ini. Ini mohon maaf jemaah. Kita sebutkan ini ya sebagai bentuk peringatan bagi kita umat Islam. Jangan sampai menganggap bulan Muharram atau kita dengar kalau dalam bulan Jawa bulan apa? Bulan Syura. Itu sebagai bulan sial. Ini keliru. Karena Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi menerangkan, yu'dhini ibnu Adam. Aku disakiti oleh anak Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana hamba anak Adam manusia menyakiti Allah? Yasubbud dahr wa anad dahr. Aqallibul lail wan nahar. Ya, mereka itu anak Adam manusia ya yasubbud dahr, mereka mencela waktu. Wa anad dahr. Ya. Padahal aku adalah yang mengatur waktu. Jadi kalau ada orang yang beranggapan sial segala macam, tatoyur, nggak boleh nikah, nggak boleh hajatan, nggak boleh melakukan ibadah-ibadah di bulan Muharram karena ini bulan Syura, bulan sial, apalagi tanggal 1 nanti, ya 1 Syura itu dikeramatkan. Ini bentuk daripada tatoyur. Kata Nabi SAW, inna tiyaratu syirkun, inna tiyaratu syirkun, inna tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tiarah menganggap sial. Apapun itu, waktu, bulan, hari, tanggal, tempat, angka, dan yang lainnya, itu bentuk daripada kesyirikan. Maka orang yang melakukan ini, ya mereka tidak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Maka diantaranya adalah mereka yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan tatoyur, ya, kemudian apa? Wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai, dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ya. Faqama Ukasyah bin Mihsan, maka berdirilah Ukasyah, ya. Lalu kemudian beliau berkata kepada Nabi, faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian di antara yang 70.000 itu. Ya, faqala, maka Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar faqala. Kemudian berdiri lagi salah seorang di antara mereka, ya, dengan meminta doa yang sama. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku di antara 70.000 dari mereka itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Ya, karena kita telah membahas kemarin, 70.000 itu dikit atau banyak dengan jumlah umat Islam? Sedikit. Oleh karenanya Nabi SAW meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Ya, maka aku meminta tambahan kepada Rabbku dan aku pun diberi tambahan. Ma'a kulli alfin 70,000. Maka setiap dari 1.000 ada 70.000. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan wa thalathu haythayatin min hathayati rabbi. Ya, ditambahkan lagi dengan 3 genggaman Rabbku. Ya, ini sangat banyak. Kalau kita hitung dari zaman Nabi, ya, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi salaf dari abad pertama sampai abad ketiga. Kemudian kurun masuk di mutaakhir di abad keempat, misalnya sampai abad ke-7. Kemudian sekarang sampai sekarang jemaah, berapa jumlah umat Islam? Ya, berapa jumlah umat Islam? Tapi kita tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara yang 70.000 tersebut. Ya. Kita telah membahas terkait dengan hadis ini yang telah lalu. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya ruqyah itu dibolehkan. Ya. Ruqyah itu dibolehkan. Ya. Bukan berarti ya
meruqyah atau diruqyah itu ya bersifat haram. Yang haram itu kalau ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, karena ruqyah itu yang dibaca hanya firman Allah dan doa-doa dari Nabi, bukan yang lainnya. Jadi kalau ada orang ruqyah, dia bacanya nggak tahu apa yang dibaca, ini berarti ada tanda-tandanya nih. Jadi kalau ruqyah itu Pak, hanya dia membacakan firman Allah dan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lain. Nggak ada campur-campur yang lain. Ya. Nggak ada dengan syarat-syarat harus pakai ayam hitam, kopi hitam, rokok hitam, semua serba hitam. Ya. Tidak ada yang seperti ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa aidan. Dari Ibnu Abbas kembali, ya, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda atau berdoa dengan doa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Nabi pernah berdoa dan doa ini mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa Nabi? Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, ya, kepadamu lah aku berislam, aku berserah diri, aku pasrah kepadamu wahai Allah. Ya, makna dari kata berislam itu kita pasrah, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada tawakal juga. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal. Ya, karena kita terkadang menyandarkan ya tawakal kita bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk, kepada kemampuan. Baru setelah itu kita menyandarkan kepada Allah. Tidak sedikit dari kita yang menyandarkan tawakal kita kepada kemampuan. Ya, kepada orang yang padahal mereka itu akan mati dan binasa. Adapun Allah, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati. Kalau kita bertawakal kepada manusia, kepada sebab, kepada kemampuan, kepada usaha kita, ya, maka ya tidak akan menghasilkan ya hasil yang maksimal. Oleh karenanya ketika Nabi mengatakan wa 'alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah, kepada engkau lah aku bertawakal. Ya, wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku kembali. Ya, jika seorang melakukan dosa dan maksiat, maka wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan dengan bantuanmu, dengan pertolonganmu aku bermusuhan, maksudnya aku menghadapi musuh. Ketika kita bertempur, bermusuhan dengan orang-orang kafir, ini karena Allah. Kita dibantu juga karena Allah. Kita serahkan, ini bentuk daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, dengan kemahaperkasaanmu, wahai Allah. La ilaha illa anta an tudillani, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. An tudillani, agar Engkau tidak menyesatkanku. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah tidak menyesatkan beliau. Nabi yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masih berdoa khawatir beliau disesatkan. Masih berdoa. Kok ada orang sekarang yang mengatakan sudah bisa menjamin dirinya selamat, tenang saja. Pokoknya kalau nanti ditanya di neraka, tanya saja kiai ini, mbah ini. Siapa yang bisa menjamin? Orang Nabi saja ketika jalan di Sirat nanti, Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Nabi masih berdoa, Pak. Kok kita orang sekarang yang dosanya banyak, ya, sudah berani ya memberikan jaminan kepada dirinya dan orang lain. Ya. Siapa yang bisa menjamin kita? Nabi saja, orang yang terbaik, orang yang paling mulia,
beliau masih berdoa kepada Allah agar tidak disesatkan. Ya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya, engkaulah zat ya yang tidak mati. Engkaulah zat yang maha hidup dan tidak mati. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wal jin wal insu yamutun. Adapun jin dan manusia akan mati. Jadi ketika kita bertawakal kepada selain Allah, dan kita hanya menyandarkan ya sesuatu hanya kepada Allah, maka kita akan ya kecewa jemaah. Tapi ketika kita bersandar bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan ya kecukupan, ya kemenangan dan yang lainnya. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ya menyandarkan bertawakal semata-mata hanya kepada makhluk, hanya kepada kemampuan dan hanya kepada usaha yang kita lakukan. Jadi kalau kata para ulama jemaah, tawakal yang maksimal dengan usaha yang sedikit akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi ketika tawakal tidak maksimal, tapi usaha itu maksimal sekali, maka tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kenapa jemaah? Karena kita hanya mengandalkan usaha kita, kemampuan kita. Kita hanya bertawakal kepada apa yang kita miliki. Tenang saja. Saya sudah belajar, saya sudah latihan dan segala macam. Dia mengandalkan kepada sebab. Dia mengandalkan kepada kemampuannya. Ya. Yang harusnya dilakukan adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertawakal kepada Allah, baru dia mengandalkan usaha dia dengan cara melakukan usaha-usaha. Ya. Jadi jangan sampai kecewa. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, maka ketika dia mendapatkan sebuah hasil, maka dia akan kecewa. Dia akan kecewa jemaah. Nah, kemudian hadis selanjutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan. Kembali dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku atau cukuplah Allah sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung bagi kami, atau dialah sebaik-baik tempat bersandar bagi kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung bagi kami, atau dialah sebaik-baik tempat bersandar bagi kami. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Itu adalah perkataan Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan di api. Ketika Nabiullah Ibrahim, ya, mereka satu negeri jemaah memusuhi Nabiullah Ibrahim. Dia seorang diri. Ya. Maka apa? Maka mereka makan qalu harriku, maka bakar dia. Maka bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat itu mereka kaumnya itu mengumpulkan kayu bakar itu sampai lama, saking banyaknya. Ya. Kemudian apa? Nabiullah Ibrahim dilemparkan oleh manjanik, itu ketapel yang besar, dilemparkan ke api. Maka ketika Nabiullah Ibrahim dilempar ke api, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun pertolonganmu wahai Jibril, aku enggak butuh, aku enggak perlu. Engkau makhluk yang membutuhkan pertolongan juga dari Allah. Amma ilallah fa na'am. Adapun pertolongan dari Allah, ya aku butuh. Maka Nabiullah Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika ada yang berkata kepada Nabi dan umat Islam, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika datang utusan orang-orang kafir yang berkata kepada Nabi Muhammad dan umat Islam setelah terjadinya perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud telah usai, maka
kaum musyrikin kembali ke Mekah dan kaum mukminin kembali ke Madinah. Di perjalanan orang-orang musyrik, ya Abu Sufyan pada saat itu masih menjadi panglimanya, mereka diskusi. Ya, ini Muhammad dan kawan-kawannya belum mati. Kalau gitu kita bangun kekuatan kembali. Ya, kita serang mereka kembali. Nah, ketika mereka membangun kekuatan, membangun pasukan lagi, ya, maka utusan orang kafir berkata kepada Nabi, "Innan nasa qad jama'u lakum." Sesungguhnya manusia itu Abu Sufyan dan pasukannya telah menggalang kekuatan kembali untuk menyerang kalian. Pada saat itu umat Islam sedang dalam keadaan banyak yang terluka, ya. Bahkan Nabi pun terluka ketika itu di perang Uhud. Apa jawaban Nabi ketika ditakuti oleh orang-orang kafir musyrik? Ketika disampaikan bahwasanya mereka Abu Sufyan dan kawan-kawan pasukannya ingin menggalang kekuatan kembali untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Kata orang kafir utusan tersebut, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa jawaban Nabi dan para kaum muslimin, para sahabatnya? Fazadahum imana. Maka justru menambah keimanan mereka. Ditakut-takuti, digertak, malah bertambah imannya. Kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung bagi kami. Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar bagi kami. Ini perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh orang manusia yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setiap nabi itu ya Habibullah, dicintai oleh Allah. Tapi tidak setiap nabi bergelar Khalilullah. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil khullah itu maknanya cinta yang mendalam. Kalau Habib itu hanya ya dicintai, mencintai biasa. Tapi kalau sudah khullah, sudah khalil, itu sudah cinta yang sangat dalam sekali. Ya. Maka Allah katakan apa? Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasih. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Innallaha attakhadani khalilan kama attakhadani Ibrahim khalilan. Allah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya. Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi kita Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh dua orang manusia yang terbaik di muka bumi ini. Maka ketika kita dalam keadaan terdesak, maka hendaknya kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita ada permasalahan, ada problematika, ada kesulitan-kesulitan, maka di antara adab dan sunnahnya ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kita ucapkan. Dan pertolongan Allah itu biasanya terjadi di saat detik-detik terakhir. Ketika kita sudah pasrah, nggak bisa apa-apa lagi, kita sudah ya Allah aku pasrah. Udah baru disitulah muncul pertolongan. Terkadang kita mau minta dapat pertolongan di awal-awal. Ya Allah, baru kita diuji sudah minta pertolongan. Biasanya pertolongan itu datang itu di saat detik-detik terakhir. Di saat kita sudah nggak bisa apa-apa lagi dan di saat kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya sejak awal kita melakukan hal demikian jemaah. Ya. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, qala kana akhir qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Dan perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan di dalam api, beliau mengucapkan apa? Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik tempat pelindung bagiku, tempat bersandar bagiku. Lihat jemaah, ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah ya tidak mengirimkan angin untuk menghembuskan api yang membakar Ibrahim. Allah tidak menurunkan hujan untuk
memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi Allah Rabbun Nar wa Rabbun Nas. Allah Tuhannya api dan Tuhannya kita manusia berkata kepada api, apa? Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin untuk menyelamatkan ke atas Nabiullah Ibrahim. Dingin tuh api. Ya. Dingin jemaah. Ya, ini bentuk tawakal Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadis selanjutnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Rawahul Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah aqwamun. Akan masuk surga ya orang-orang yang hati mereka ya mithlu afidatit tayr. Hati mereka itu seperti hati burung. Qila di sini oleh Al-Imam Nawawi disebutkan, qila disebutkan ma'nahu mutawakkilun, yaitu orang-orang yang bertawakal. Kenapa? Karena burung itu di antara apa? Hewan makhluk Allah yang di antara yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Keluar pagi dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Maka orang-orang yang menyandarkan sepenuhnya urusannya, masalahnya hanya kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga dan hati mereka seperti hati burung. Oleh karena disebutkan lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, razaqakum kama yurzaqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ya. Kemudian hadis selanjutnya jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala an Jabir ya radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibal Najd. Kata Jabir, suatu hari ya aku bersama Rasulullah dalam suatu peperangan ya ketika itu sedang menuju ke arah Najd. Najd yaitu ke arah timurnya kota Madinah. Ya Najd, Riyadh, dan kalau ke Mekah itu wilayah utara. Jadi kalau dari Madinah ke arah timurnya itu ke Najd, ke Riyadh. Nah kalau ke arah utaranya itu ke arah Mekah. Nah kata Jabir, suatu hari aku ya, bersama Rasulullah dalam suatu peperangan menuju ke arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Maka ketika perang telah usai maka Rasulullah pun kembali dan aku pun ikut kembali bersama mereka. Maksudnya Jabir sedang menceritakan. Fa adrakathumul qailah fi wadin katsiril ghidha. Maka ketika itu kami mendapati sebuah lembah yang di situ katsiril ghidha. Di sini disebutkan al-idahu asy-syajarul ladzi lahu syauqun. Itu sebuah lembah yang di dalamnya banyak pohon-pohon yang berduri. Lembah yang banyak di situ pohon-pohon berduri. Maka kami pun istirahat di situ pada siang hari. Kemudian kami istirahat di situ. Maksudnya kaum muslimin pada saat itu beristirahat di waktu siang hari. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berhenti turun. Mungkin turun dari tunggangannya berhenti di lembah tersebut. Fatafarraqan nas yastadhilluna bisyajar. Maka manusia pun berpisah. Ya, untuk berteduh, berlindung di bawah pohon-pohon tersebut. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaqa biha sayfuhu. Maka Rasulullah pun turun dan istirahat. Kemudian beliau istirahat di bawah pohon samurah. Ya, fa'allaqa biha sayfahu. Maka Nabi pun menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Jadi ketika Nabi berteduh di bawah pohon tersebut, Nabi menggantungkan pedangnya. Ya. Wa nimna naumatun. Maka kami pun tidur. Maksudnya para kaum muslimin yang ikut berjihad di situ, kami pun istirahat dan tidur sejenak. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Maka tiba-tiba Nabi pun memanggil kami. Bersuara memanggil kami. Wa idha indahu a'rabiyun. Dan ternyata ketika kami bangun, kami lihat di sisi Nabi sudah ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Faqala. Maka Nabi berkata, inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Sesungguhnya dia telah mengambil pedangku dari sarungnya. Wa ana naim, dan aku dalam keadaan tidur. Waktu aku dalam keadaan tidur, kata Nabi. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi sultan.
ketika aku bangun ternyata pedang sudah terhunus di tangannya. Ya, qala, maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, ma yamna'uka minni. Jadi dengan menghunus pedang Nabi diambil dengan menghunus pedang ke Nabi. Ma yamna'uka minni, siapa yang dapat menahanmu dariku? Maksudnya siapa yang dapat mencegahku untuk membunuhmu? Qultu, maka kata Nabi, aku berkata, Allah, 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 salatan. Nabi sebut 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Maka orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, langsung tertunduk. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi. Kalau kita sudah terpepet gitu, apa yang kita lakukan, jemaah? Aduh, polisi di mana ini? Aduh, siapa yang bisa nolong? Harusnya ketika sudah terdesak gitu, yang dia harus ingat dan dia harus meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau Allah. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Dari Jabir, masih dari Jabir. Ini dalam riwayat yang lainnya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Dzatir Riqa. Fa idza ataina ala syajaratin dalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami mendapati pohon untuk berteduh, maka kami berikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau di sini saja. Ini kami sudah mendapatkan tempat berteduh, itu pohon. Faja'a rajulun minal musyrikin, maka datang seseorang, orang musyrik. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajar. Dan pedang Rasulullah itu menggantung di atas pohon. Faqtaratahu faqala takhafuni, maka pedang tersebut pun diambil oleh orang musyrik tersebut. Maka orang musyrik tersebut mengatakan kepada Nabi, takhafuni, takutlah engkau kepadaku. Qala la, kata Nabi, tidak. Qala, kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, faman yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegahku untuk membunuhmu? Qala Allah, maka jawaban Nabi, Allah. Wa fi riwayatin Abi Bakr al-Ismaili fi sahih. Dalam riwayat Abu Bakar al-Ismaili di dalam sahihnya, qala ma yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegah? Siapa yang dapat mencegahku untuk membunuhmu? Faqala, ketika di sini disebutkan qala fasaqata sayfu min yadihi. Maka ketika Nabi mengatakan Allah, langsung ketika Arab Badui tersebut mendengar perkataan Allah, langsung terjatuh pedangnya. Dari tangannya terjatuh. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf. Fa qala ma yamna'uka minni. Maka ketika itu pula Nabi langsung mengambil pedangnya kembali, kemudian Nabi balik berkata kepada Arab Badui tersebut, ma yamna'uka minni. Nah, sekarang siapa yang dapat mencegahku untuk membunuhmu? Maka jawaban orang Arab Badui tersebut, faqala kun khaira aqid. Jika engkau ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Arab Badui tersebut, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kamu mau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku utusan Allah? Maka kata Arab Badui tersebut, la, enggak mau. Ngeyel nih orang bahasanya. Tapi apa? Kata Arab Badui tersebut ketika disuruh syahadat, enggak mau masuk Islam, enggak mau, dia bilang, la, lakinni uahiduka alla uqatilak. Akan tetapi aku berjanji aku tidak akan memerangimu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku tidak akan bersama dengan orang-orang yang memerangimu. Maksudnya ketika ada orang ingin menyerangmu, maka saya enggak akan bergabung bersama mereka. Fa khalla sabilahu, maka Nabi pun melepaskannya, membiarkannya dia berjalan, membebaskannya. Fa'ata ashabahu faqala, maka orang Arab Badui tersebut kembali kepada kaumnya, kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, ji'tukum min 'indi khairin nas. Aku datang kepada kalian setelah bertemu dengan manusia yang terbaik, yaitu Nabi. Bagaimana tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan banyak masalah yang ini, harusnya kita bertawakal, meminta pertolongan kepada Allah, beristi'anah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Bukan justru ketika kita terdesak, banyak problem masalah, kita lari pada hal-hal yang berbau maksiat, bahkan kesyirikan. Ada orang-orang yang sudah ditimpa dengan berbagai macam bentuk musibah,
Justru malah mendatangi dukun, ya, mendatangi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Harusnya dia berdoa kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, bukan lari malah kepada dukun. Ini banyak terjadi jamaah, karena mereka tidak mengetahui tentang hakikat tauhid. Maka hendaknya, ya, ketika seseorang memiliki masalah, problem apapun itu, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi dalam keadaan, ya, di sini disebutkan taghdu khimasan, di sini maksudnya adalah dhamiratul butun minal ju'. Itu perutnya dalam keadaan kosong, lapar. Pergi dalam keadaan lapar, kosong, ya, wa taruhu bitanan, ya, pulang dalam keadaan kenyang. Ya, maksudnya perutnya mumtali'atul butun. Perutnya kenyang, telah terpenuhi semua. Burung nggak sekolah, nggak punya IQ, nggak punya ijazah, tapi tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan lapar, pagi-pagi keluar, dalam keadaan lapar, kosong perut, kembali sore hari dalam keadaan kenyang jamaah. Kita makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, tentunya Allah akan pasti menjamin itu. Ya, cuman kitanya nggak yakin jamaah, kurang yakin kepada Allah dan kurang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada problem masalah apapun, kita sandarkan, kita berdoa kepada Allah, kita punya Allah. Ya. Tapi kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadis selanjutnya, an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala. Ya, dari Barra bin Azib, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan idza awaita ila firashika. Wahai fulan, jika engkau menuju mendatangi tempat tidurmu. Nah, ini kalau bisa dihafal doa ini. Kata Nabi mengajarkan, wahai fulan, apabila jika engkau menuju mendatangi tempat tidurmu, faqul, maka katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepadamu, maksudnya ragaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku, hatiku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Ini benar-benar tawakal semuanya. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan cemas. Kalau sudah bersandar seperti ini, berarti kita sedang apa? Sedang butuh pertolongan. Kita menyandarkan selama ini mungkin hanya kepada makhluk, kepada pemimpin kita, kepada bos kita, kepada atasan kita. Tapi kita nggak pernah menyandarkan, ya, segala urusan kita kepada Allah. Oleh karena Nabi mengatakan, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, ya, dengan rasa penuh harap mendapatkan pahala, dan wa rahbatan ilaik, dan takut karena azabmu. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan tidak ada tempat berlindung dan keselamatan kecuali perlindungan darimu. Tidak ada tempat berlindung dan keselamatan kecuali perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada tawakal seluruhnya. Amantu bi kitabilladzi anzalta, kemudian bertawassul, aku beriman, ya, dengan kitab yang engkau turunkan, yaitu Al-Qur'an. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang engkau utus, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Maka sesungguhnya jika engkau mati pada malam hari itu, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan
di atas fitrah. Kalau kita menyebut doa yang tadi. Wa in asbahta asabta khairan, dan jika engkau hidup pada esok hari maka engkau hidup dalam kebaikan. Kan ada jemaah. Doa-doa menjelang tidur ada. Ya, dan ini di antara doanya. Sama seperti kita ketika Nabi mengatakan man akhiri kalam barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya adalah ucapan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Sama seperti ini. Ketika kita mengucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabil ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ketika kita mengucapkan doa ini, kalau kita mati pada malam hari itu, maka kita mati di atas fitrah. Dan kalau kita besok hidup, maka kita besok hidup dalam keadaan baik. Wa fi riwayatin fi sahihaini 'anil Barra, di dalam riwayat ya yang sahih dari Al-Barra bin Azib, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maksudnya ingin tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudu'lah sebagaimana kamu wudu ketika salat. Nah, ini di antara sunnahnya. Kalau mau tidur, mendatangi tempat tidur, maka kita disuruh berwudu sebagaimana kita wudu untuk salat. Tsumma taji'aka ala shiqqakal aiman. Kemudian baringkanlah lambung kanan kalian ke arah kanan. Di lambung yang kanan ini adanya di bawah nih. Di kasur atau di lantai. Jadi posisinya begini. Miring ke kanan, lambung ini ada di bawah. Ya, kemudian apa kata Nabi? Baringkanlah lambung kanannya. Berbaring di atas lambung yang kanan. Waqul, dan katakanlah tadi wadzakara nahwahu, itu yang disebutkan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, itu doa itu. Ketika sudah berbaring dari kanan, maka doa yang tadi. Ya, tsumma qala, kemudian Nabi berkata waja'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa ucapan terakhirmu yang engkau ucapkan. Maksudnya jadikanlah doa yang tadi, Allahumma laka aslamtu nafsi ilaik, itu jadi ucapan yang terakhir kita ucapkan. Ya, karena doa doa sebelum tidur tuh ada seperti sunnahnya ketika baca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali, kemudian takbir 34 kali, kemudian kita baca ayat kursi, ya. Kemudian surat Al-Baqarah di 2 ayat terakhir, kemudian 3 qul, ya. Kemudian kalau bisa yang terakhir ini yang dibaca, kalimat terakhir. Ya, jika kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, dan jika kita hidup besok, maka kita hidup dalam keadaan baik. Nah, ini sering dibaca jemaah. Ya. Kemudian hadis selanjutnya kita selesaikan jemaah, 2 hadis lagi. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Ini silsilah nasab daripada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau itu bertemu nasabnya kepada Nabi itu di Murrah bin Ka'ab. Ya, di situ bertemunya. Ya, dari Murrah bin Ka'ab. Nah, oleh karenanya beliau itu di laqabnya itu ya At-Taimi. Ya, At-Taimi. Ya. Wa huwa abuhu wa ummuhu wa sahabatun. Wa ummuhu sahabatun. Dia, bapaknya, ibunya semuanya sahabat Nabi. Abu Kuhafah. Ya, bapaknya Abu Bakar seorang sahabat Nabi masuk Islam. Ibunya juga masuk Islam. Kemudian siapa? Anaknya Abdullah bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, ini semua dalam keadaan Islam juga. Putrinya Aisyah binti Abi Bakar, Asma binti Abi Bakar,
dalam keadaan Islam. Cucunya Abdullah bin Zubair juga seorang sahabat Nabi. Semuanya, dia, bapaknya, ibunya, seluruhnya sahabat. Ya, radhiyallahu anhum. Qala, beliau berkata Abu Bakar, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina." Ya. Ini ketika Nabi mau hijrah dan yang menemani hanya Abu Bakar. Ya, Nabi itu berhijrah berdua, yang namanya Abu Bakar saja. Ya, tidak ada yang menemani kecuali Abu Bakar. Nah, kemudian karena dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, maka sampailah beliau berdua ini di sebuah gua. Apa gua namanya? Gua apa? Gua apa tempat Nabi dan Abu Bakar? Gua tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Kalau gua Hira tempat Nabi menerima wahyu. Gua apa? Gua Thur. Ya. Gua Thur. Beliau kata ketika bersembunyi di situ, Abu Bakar mengatakan, "Nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina." Aku melihat ya kepada kaki-kaki orang-orang musyrik dan kami ya saat itu berada di goa dan mereka itu ada di kepala kami. Maksudnya ketika Nabi dan Abu Bakar itu di bawah, kalau ngelihat ke atas itu Abu Bakar demi ngelihat kaki-kaki orang-orang kafir kelihatan. Ya, jadi bersembunyi. Bahkan nggak ada disebutkan dalam riwayat itu nggak ada penutup gua tersebut. Kalau yang menyebutkan ada penutupnya itu hadisnya lemah semua. Ya, itu nggak ada penutupnya. Maka ketika Abu Bakar melihat ke atas, itu ada kaki orang-orang kafir semuanya. Dan kami sedang berada di bawahnya itu. Di goa tersebut. Fakultu, maka aku berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhar tahta qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, jika sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ya ke arah bawah kakinya, maka mereka akan melihat kita. Ya kalau orang kafir ngelihat aja ke bawah begini, wah pasti kelihatan itu, sudah kelihatan. Maka Abu Bakar dalam keadaan kondisi seperti itu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ya sekiranya ya salah satu di antara mereka melihat ke arah kakinya, pasti kita kelihatan kita." Faqala, lihat Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar tawakal yang sangat tinggi. "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yaitu Nabi dan Abu Bakar? Allahu thalithuhuma. Ya, sementara Allah yang ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabatnya Abu Bakar untuk bertawakal dengan tawakal yang sangat tinggi. Ya, kalau sudah Allah bersama kita, ya sudah. Selesai semua urusan. Allah bantu kita, Allah cukupkan kita, Allah tolong kita. Ya, ini keyakinan yang luar biasa. Oleh karenanya keyakinan yang sangat baik, yang sangat tinggi akan membuahkan tawakal. Ya, keyakinan yang kuat itu akan membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakal ini buah daripada keyakinan. Ya, bagaimana para sahabat yakinnya kepada Allah dan Rasulnya sehingga mereka pun tetap bersama Rasul, membersamai Rasul dalam perjuangan yang begitu berat karena mereka yakin kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu muncul sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ana ummul mukminin Ummi Salamah wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Khudaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala. Kata Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi ketika beliau keluar ya dari rumah beliau itu, beliau selalu berucap berdoa dengan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya dari menyesatkan dan disesatkan. Au azilla au uzalla, dari
menggelincirkan dan dari tergelincir. Dari menggelincirkan dan dari ditergelincirkan. Au azlima au uzlama, dari berbuat zalim atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alaihi, dari membodohi atau dibodohi. Lihat, Nabi ketika keluar dari rumahnya selalu berdoa dengan doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, maka aku bertawakal kepada Allah. Kemudian beliau berdoa agar apa? Agar tidak berlindung kepada Allah, agar tidak menyesatkan dan disesatkan. Karena bisa jadi kita menyesatkan orang atau kita disesatkan orang. Au adilla au uzalla, atau menggelincirkan orang atau kita digelincirkan oleh orang. Au azlima au uzlama, atau berbuat zalim kepada orang atau kita dizalimi oleh orang. Au ajhala au yujhala alayya, atau kita membodohi orang atau kita dibodohi oleh orang. Ya. Dan hadis yang terakhir jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencangkup ya dari hadis yang tadi, yaitu Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala yakni idza kharaja min baitihi. Ya, beliau itu ya berdoa ya ketika apabila beliau keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, beliau berdoa dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata, dan tidak ada daya dan upaya atau kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Ini bentuk daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kita nggak bisa mendidik istri kita, mendidik anak kita, tidak bisa kita menafkahi keluarga kita. Itu merupakan dari siapa? Kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika orang sudah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberi petunjuk, diberi hidayah, engkau telah dicukupi, dan engkau telah diberi perlindungan. Jadi siapa yang berdoa ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberi hidayah, engkau telah dicukupi, dan engkau telah diberi perlindungan. Ya, engkau telah wa tanahha anhu syaitan, maka setan enggak akan bisa mengganggunya. Enggak akan bisa mengganggunya, jemaah. Ya, tidak akan bisa mengganggunya. Jadi ucapkan itu. Dan ini yang terakhir, jemaah. Wallahu alam, kenapa hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ini hadis yang terakhir yang akan kita baca, karena mungkin ini terkait dengan keyakinan. Ya, kan babnya ini adalah bab terkait dengan yakin dan tawakal. Ya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua orang ya yang bersaudara ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Yang satu itu ya sering datang atau suka datang menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi ini dia giat bekerja, mencari penghasilan. Fasyakal mukhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berusaha, orang yang bekerja, orang yang mencari uang ini ngeluh kepada saudaranya ini yang dia hanya menuntut ilmu kepada Nabi. Mungkin enggak, ini wallahu alam kenapa bentuk ngeluhnya. Ya, jadi yang nyari duit ini, yang bekerja ini ngeluh kepada saudaranya ini. Mungkin kamu nuntut ilmu saja, nyari kerja ogah. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin dia bukannya nggak mau kerja, mungkin karena justru dia menuntut ilmu dulu, setelah itu baru kerja. Maka ketika saudaranya ngeluh itu, maka Nabi mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi, bisa jadi engkau mendapatkan rizki itu karena dia. Karena keikhlasan dia, karena kesungguhan dia dalam menuntut ilmu.
Ini keyakinan. Maka kita yakin kalau kita mengayomi para penuntut ilmu, ya, para pengajar ilmu, kita ayomi mereka, kita bantu biaya mereka, kita yakin, ya, kita dapat rizki, itu mungkin sebab diantaranya karena keikhlasan dia dalam menuntut ilmu. Boleh jadi kamu diberi rizki karena dia, ya. Oleh karena dalam hadis disebutkan di sini, innama tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum wa ikhlasuhum. Sesungguhnya kamu ditolong oleh Allah dan diberikan rizki oleh Allah illa bidu'afaikum. Itu karena orang-orang lemah di antara kalian. Wa ikhlasim, dan karena keikhlasan mereka. Boleh jadi kita mendapatkan rizki, ya. Karena apa? Karena keyakinan kita kepada Allah untuk membiayai anak kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ya makanya bapak-bapak yang punya anak, anaknya masuk pesantren, kemudian menuntut ilmu syar'i, ya, kita yakin, Pak. Jangan ngeluh. Aduh, biaya pesantren. Bismillah aja. Kita yakin. Bisa jadi rizki yang kita peroleh itu dari sebab diantaranya anak kita menuntut ilmu agama. Seperti itu. Nah, ini keyakinan yang mantap. Keyakinan yang kuat, jamaah. Ini jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan bab al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Dan saya sedikit meringkas di antara buah daripada tawakal. Yang pertama, orang yang bertawakal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, orang yang bertawakal itu akan diberikan kecukupan oleh Allah dalam hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan hidupnya. Allah akan cukupkan. Kemudian di antara buah samarah daripada tawakal, Allah akan berikan rezeki yang cukup sebagaimana tadi hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kemudian di antara buah daripada tawakal diberikan peluang kesuksesan dan kemenangan. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshara wallahi waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak, ya, kamu ingin mundur karena takut mungkin, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Allah ingin menolong dalam keadaan terdesak. Allah akan tolong seorang yang benar-benar yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian buah daripada tawakal dijaga dari godaan syaitan. Ya, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh selain itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi orang yang beriman dan bertawakal enggak akan berpengaruh godaan setan itu. Dan yang terakhir diberikan kenikmatan, ya, tiada henti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apapun kenikmatan yang diberikan kepada kalian, semua itu adalah kesenangan hidup yang bersifat dunia. Ya, bersifat dunia. Sedangkan apapun kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal hanya untuk orang-orang yang beriman dan hanya untuk orang-orang yang bertawakal selama hidupnya semata-mata karena Allah. Jadi kehidupan di dunia, ya, kesenangan itu bersifat dunia, tapi kesenangan di sisi Allah itu adalah kesenangan yang kekal. Ini zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala bishawab. Mungkin ada pertanyaan, ini satu saja karena waktunya sudah melebihi waktu ini kita. Ini pertanyaan ini dulu, saya baca dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ustaz, saya ingin bertanya apakah boleh yakin mendapatkan surga namun bergelimang dosa? Dan mohon doanya Ustaz untuk keponakan saya yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan. Syafahullah syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang cepat. Apakah boleh yakin mendapatkan surga? Ya, kalau berdoa itu sebagaimana Nabi ajarkan. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, la yastajibu du'an illa min ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastajibu du'an illa min ghafilin lahin. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai dan lengah. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan mintalah fas'allahu firdausil a'la. Kalau minta surga firdaus yang paling tinggi. Tapi kita berdosa Ustaz, ya perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita. Terus menerus kita berbagi kembali kepada Allah. Wa ilaika anabtu. Ya. Dan kepadamu lah aku kembali. Jika aku berdosa melakukan maksiat, maka bertobat kepada Allah. Dan tidak ada kewajiban bagi pelaku maksiat dan pelaku dosa kecuali segera bertobat kembali kepada Allah. Ya. Dan kita yakin bismillah. Kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Ya, tapi juga kita juga harus kan di antara rukun daripada ibadah itu ada sifat apa? Ada khauf dan roja. Ada sikap khauf, khawatir kalau Allah nggak menerima doa kita. Dan roja berharap bahwasanya doa kita dikabulkan. Jadi harus seimbang. Ya. Tapi intinya kita bertobat kepada Allah dengan kita bergelimang dosa, ya. Dan kita harus yakin bahwasanya umat Islam yang bertauhid itu akan masuk surga semuanya jika mereka bertauhid. Ya. Dan ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita umat Islam yang bertauhid, orang-orang beriman yang mentauhidkan yang tidak menyekutukan Allah, mereka akan masuk surga walaupun mereka para pendosa. Nanti mereka dicuci dulu di neraka. Dibakar dosa-dosanya dengan disiksa dan setelah itu maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita sanggup masuk ke dalam neraka, dicuci dulu, mau. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala bisawab. Wallahu a'lam. Nakhtim bidua kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.